Ya, oke, selamat malam, saudara. Malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santium, nama budaya, salam kebajikan. Ya. Saya ketemu lagi di mata kuliah malam untuk membicarakan atau membahas mengenai web. Saya singgung mungkin kalau teman-teman yang kemarin masih belum bisa instalasi servernya lebih dari satu server, nanti akan kita cek demokan, nanti bisa dicocokkan di komputer teman-teman, ya, komputer Anda masing-masing atau di laptop. Ya, bagaimana nanti hasilnya? Mungkin nanti kita akan belajar mengenai starting untuk sumnya, sehingga nanti kita tidak salah starting. Karena biasanya kita kan startingnya lewat start menu, begitu ya. Kemarin saya demokan itu mungkin teman-teman nangkapnya cukup kesusahan, gitu ya. Karena memang yang ini yang kemarin belum jelas, gitu ya. Mungkin ini saya perjelas, sehingga nanti kita bisa sama-sama mempraktekkan webnya itu, yang mana yang akan kita start. Oke, mungkin bisa disiapkan aja ya, laptopnya dan sebagainya, atau nanti bisa praktek video kita di akad dan YouTube ya. Nah, yang pertama kita awali dengan melihat yang servernya yang kita pasang ya. Jadi kita lihat servernya. Oh ya, sebelumnya coba saya share screen dulu. Nanti instalasi webnya itu sudah saya share screen. Sudah saya pasang di blog. Kelihatan ini, teman-teman? Bu Ketua? Bu Ketua atau Wakil bisa lihat? Ya, kelihatan? Atau yang lain? Ya. Kelihatan ini? Nah, ini nanti bisa. Kelihatan. Bisa. Ya, ini bisa dibeli. File web ini yang kemarin itu. Nah, ini akan kita pasang hari ini. Kemudian nanti kita akan lihat dulu apa namanya, jenis-jenis servernya ya. Ini kita starting dulu. Yang kita butuhkan adalah revisi ya, SAM 5 yang kita butuhkan ternyata untuk menginstalasi web. Ya, nanti kita akan kasih tahu webnya ini berjenis apa, gitu ya. Web dinamis jenis apa. Kemudian bukan saya yang lain gitu ya. Sama-sama web tapi modelnya dibangunnya berbeda. Oke, saya screen-nya. Nah, saya akan coba masuk ke lokal disk saya. Saya share lagi kepada saudara. Oke. Mungkin yang lain bisa mengikuti, bisa mengecek juga di kelihatan, saudara-saudara, teman-teman? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Saya pasang SAM lebih dari satu. Dari satu kesempatan. Jadi untuk menyalakan apa yang itu browser C. Misalnya SAM lebih dari satu, tidak masalah itu. Tetapi ketika nanti mau instalasi, jangan lewat start menu ya. Jangan lewat menu saya. Nah, diketik SAM, tapi langsung masuk. Kita lihat yang baru kita pasang. Nah, untuk meyakinkan kita, misalkan ini ada SAM 5 ya ditulis SAM 5. Itu SAM 5. Nah, coba yang SAM 5 ini, karena ini SAM 5 ya, saya berarti masuk ke klik dua kali. Masih terlihat? Masih, Pak. Masih, Pak. Dan kita cari kontrol panelnya. Kita
kita cari kontrol panel. Ya, kemudian nanti kita klik 2 kali saja atau klik kanan run as administrator ya. Ya. Seperti itu. Jadi kita masuk ke dalam folder SAM, masuk kemudian Oke, di tempat Anda apakah muncul SAM control panelnya ya? Kelihatan atau tidak? Kelihatan, Pak. Kelihatan itu. SAM control panel saya? Kelihatan. Nah, setelah itu baru kita starting ya. Start untuk memastikan berjalan ya. Oke. Kalau tidak ada warna-warna merah di sini biasanya untuk server Apache kita dan MySQL kita ini berjalannya lancar ya. Nah, oke. Jadi untuk startingnya caranya begitu. Kalau kita memiliki lebih dari 2 server. Jadi kalau kita Di sini nggak kelihatan nih, hitam. gimana? Gambarnya nggak kelihatan. Oke, kita stop dulu. Ya. Jadi saya ulang. Ini ya, coba saya ulang. Lihat. Terlihat? Ya. Lihat, Pak. Nah, jadi ini kalau kita memiliki lebih dari 2 SAM atau yang lain, misalkan SAM, LAM, atau MAM, dan sebagainya itu nggak masalah sih. Ya. Yang jelas jangan sampai tabrakan portnya, jangan sampai tabrakan. Ya, warnanya semuanya harus hitam, jangan ada yang merah. Dan startnya adalah lewat T, SAM yang dituju, atau LAM atau MAM-nya mungkin di starting dari dalam folder itu. Jangan dari start menu-nya. Paham ya? Paham ya? Ya, Pak. Oke, kemudian ini saya coba bikin. Nah, sekarang kita akan mengetes, ya, kita coba akan load ya di web browser ya untuk memastikan bahwa server kita sudah berjalan. Kita bisa melihat versinya berapa. Ini saya share screen. Yang lain bisa ngikuti mungkin ya. Nah, ini tinggal tab. Tinggal saya ketik localhost. Saudara, sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Jadi kalau saya adalah SAM 5, maka hasilnya harus ya, jadi hasilnya harus SAM 5. Nanti ketika saudara mendapatkan file-file PHP 7, webnya PHP 7, Anda membangun web berbasis PHP 7, maka caranya seperti yang tadi. Caranya seperti yang tadi, itu di starting lewat C-nya ya, C-SAM. Dari SAM 7. Nah, kalau biasanya kita biasa bekerja menggunakan 5 ini, kalau cukupnya itu belum Anda hapus, maka meskipun Anda men-start SAM 5, SAM 7-nya tidak mau muncul. Nah, caranya gimana, Pak? Ada 2 ya. Jadi Anda bisa menghapus dari cukinya dari web browser, gitu ya. Dari settingnya ini ya, masing-masing itu yang memiliki setting. Ya, bisa masuk ke setting ini. Nanti ada hapus ya, story-nya.
Histori-historinya Anda hapus. Ya. Ini ya, Anda hapus histori-historinya, cookies-nya ini clear browsing data ini Anda hapus. Ya. Posisinya di sebelah sini. Atau nanti kalau dia mudah langsung refresh. Jadi ada dua cara, di refresh dulu mungkin, Anda nanti biar muncul SAM 7-nya. Ya. Atau sebaliknya dari SAM 7 ke SAM 5 itu di refresh, kalau nggak mau dia cookies-nya harus dihapus. Begitu ya? Ya. Jadi caranya kalau misalkan ini kok masih tadi saya mau tadi 7 Pak, kok sekarang saya starting 5 masih muncul yang 7. Nah, begitu ini harus di refresh atau cookies-nya dihapus, historinya dihapus di web browser-nya. Kemudian di preload lagi, maka akan muncul ini. Ya. Oke. Nah, ini saya sekaligus masuk ke PHP MyAdmin ya. Masuk ke PHP MyAdmin. Oke. Ya. Nah, sekarang kita akan coba masang file webnya. Jadi saya di sini belum ada file webnya. Coba saya share screen yang lain lagi. Saya stop. Nah, itu kemudian nanti kita masuk ke setelah download file saya, itu share screen-nya seperti ini. Kelihatan ya? Sudah kelihatan ya? Belum Kelihatan, Pak. kelihatan. Hasilnya sudah saya kompresi. Ini saudara bisa menggunakan tool apapun. Bisa ekstrak to Tokoku atau menggunakan 7zip ini. Ya, ekstrak to toko gitu ya. Nah, maka ini tokonya ini nantinya akan muncul, akan memiliki aset seperti ini. Nah, lihat baik-baik ini kalau saya memiliki aplikasi seperti ini, berarti ini adalah aplikasi web dinamis dan responsif. Dan biasanya kalau rapi seperti ini, sedikit sekali resource-nya seperti ini biasanya dia menggunakan framework. Ya, atau biasanya framework-nya menggunakan MVC. Framework-nya namanya MVC. Nah, di framework MVC ini banyak yang menerapkan. Salah satunya mungkin adalah CodeIgniter, kemudian Laravel, ya, Ruby on Rails, dan sebagainya. Tinggal kita lihat asetnya aja di sini. Ini apa? Nah, kita lihat pasti ada view, model, dan controller di sini. Ya, kalau kita baca controller, nah, ini kita bisa buka dengan menggunakan aplikasi ya. Saya nggak punya Notepad++. Ya. Ini bisa kita buka dengan Notepad++ atau Notepad gitu ya. Kalau Notepad saja nggak bisa. Harus pakai Notepad++ ya. Kalau Anda teman-teman bisa install ini nanti akan muncul ada dislode. Nah, kalau ada kata dislode berarti ini nanti dia menggunakan framework CodeIgniter ini berarti. Oke, tapi ini saya kesampingkan dulu. Kita membahas yang pemasangan ini dulu aja ya. Yang webnya ini. Oke, kalau ini sudah, kemudian ini nanti akan kita copy. Nah, copy, ya. Jadi bisa Anda lihat ini copy. Kemudian masuk ke folder SAM yang tadi. Ya, stop screen-nya. Kemudian kita tempatkan dia ke SAM-nya yang tadi, SAM 5 tadi ya. Ini saya share screen lagi. Nah, tapi jangan asal paste di situ, tetapi kita lari ke folder htdoc. Ya, foldernya namanya htdoc. Ya, htdoc, ya, namanya htdoc. Ini kita klik. Pak.
Terlihat? Terlihat? Kelihatan. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, ini hati dok ya. Kelihatan, Pak. Hati dok. Baru inilah tempat untuk menaruh web kita. Jadi web kita ini di kanan pas space ya. Yang lain bisa ngikuti ya, saudara. Nah, file folder yang kemarin saudara-saudara mungkin saya suruh nyari itu, ingat ketika kita nyari file web itu harus punya aset seperti ini loh. Jangan hanya berupa HTML-nya saja, itu berarti nggak bisa dipasang gitu. Hanya cuma tampilan depan ya atau front end ya. Tidak ada responsif. Paham? Ini cara meletakkan file web ya pada lokasi servernya, lokal ya. Copy paste sebenarnya di foldernya itu. Di sini, saudara. Paham ya? Bisa ikuti ya? Nah, sekarang kita lihat database-nya. Ini masuk ke database. Pastikan dia memiliki database. Nah, database-nya ini akan kita pasang pada PHP MyAdmin. Ya. Caranya tinggal diklik, kemudian diklik satu kali lagi sehingga dia memunculkan folder ini function to, kemudian di copy. Oke, paham? Paham? Nah, nanti ini akan kita ambil di folder di mana ini kita simpan. Ingat baik-baik, baik jadi satu dengan HTML tidak masalah ya. Oke, ini saya copy. Nah, kemudian saya akan kembali ke saya stop screen. Nah, kemudian saya kembali ke web browser saya. Ya, saya kembali ke web browser di localhost tadi. Nah, di sini belum ada ya, di anu belum ada. Maka saya ciptakan database. Saya ciptakan database di sini. Ini. Kelihatan ya, saudara-saudara ya? Kelihatan, Pak. Kemudian ini tinggal di paste saja. Ya, tinggal di paste saja, paste. Klik kanan, paste, apa saja. Oke ya. Nah, kemudian ini di create. Nah, lihat di sini database-nya sudah terbuat. Ya, kelihatan? Kelihatan. Nah, setelah itu kita klik DB Adriano, kemudian kita akan memasang tabelnya. Kalau yang tadi ini memasang database-nya, sekarang kita akan memasang tabelnya. Ya, tabelnya itu pada foldernya tadi C, ya, di htdoc tadi. Bisa juga disimpan di tempat lain, tidak masalah. Cuma nanti kalau Anda sukanya bingung gitu ya, lebih baik jadi satu tempat. Nah, oke. Ini kita lakukan import. Ya, ini kita lakukan import. Klik import di sini. Nah, di sini ada choose file. Ya, ini formatnya bisa gzip, gzip2, ya, dan sebagainya itu. Ya, tapi kita mengharapkan .sql yang kita inginkan. Kalau biasanya .zip itu yang bisa lebih dari 2 MB ya. Nah, ini kita klik saja.
Kelihatan? Kelihatan. Seperti SAM 5 tadi, ya. Folder htdoc, folder file webnya namanya Topoku. Kemudian pilih database, klik nama database.sql, ekstensinya .sql. Kemudian kita open. Cari tombol Go di bawah. Cari tombol Go di bawah. Kemudian kita klik tombol Go. Ya. Tunggu, ini prosesnya sedang berjalan. Ya, kita bisa menunggu sampai dengan instalasi dari tabel ya. Mungkin tabelnya cukup banyak ya. Kalau tabelnya banyak, ya cukup lama begitu ya diakses. Jadi kita menunggu dulu sampai DB Adriano ini memiliki tabel. Nah, kalau sudah berhasil, maka akan muncul seperti ini, import has been successfully finish. Ya. 93 query ya. Entity queries executed in DB Adriano SQL. Nah, ini isinya seperti ini. Kalau kita buka, ini bisa muncul hasilnya. Ya. Nah, ini hasilnya. Ini muncul recordnya, menandakan bahwa tabel yang kita pasang itu sudah berhasil. Nah, ini sampai banyak sekali ya. Nah, sekarang kita akan coba buka sampingnya begitu. Ya. Masih kelihatan, sudah? Masih, Pak. Nah, ini tinggal localhost. Nah, cara panggilnya pakai slash ya. Kemudian ini dipilih nama foldernya apa tadi? Tokoku ya. Tinggal ini enter. Nah, kita tunggu hasilnya seperti ini. Di web kita ini sudah kita pasang. Ini responsif dinamis. Sampai bawah. Karena ini e-commerce dia biasanya memiliki 16 fitur, nanti kita akan coba belajar untuk menghitungnya. Nah, ini sampai bawah. Nah, kalau ini webnya adalah web dinamis dan responsif, maka bisa diklik dan keluar hasilnya. Kita beli chart. Bisa muncul kalau kita kasih 2. Ya. Kita update. Maka totalnya ini berubah. Gitu. Ya. Program pada umumnya. Kemudian dalam belanja kita tambahkan yang lain misalkan baju cap gitu. Nah, ini jumlahnya sekarang harganya 26. Maka ini bisa terupdate. Nah,
Nah, Nah, jadi kalau web aplikasi kita yang kita ini adalah web yang seperti ini, ya, yang bisa responsif, dinamis, belanja, ini bisa memandu kita. Ya. Jadi webnya itu bisa memandu kita. Nah, dan sebagainya ini. Ini kalau ini harus diisi. Jadi teman-teman bisa nyoba dulu. Nah, kemudian jadi mata kuliah kita sampai di sini. Oh ya, saya coba akan dulu karena ini adalah web e-commerce ya, coba kita hitung dulu. Jadi cara ngitungnya, fiturnya gimana Pak? Bisa kembali ke room. Jadi setiap kali menu ini memiliki keunikan berbeda, maka dihitungnya adalah satu ya. Sedangkan tentang kami ini berbeda-beda, maka hitungnya 1, 3, 4. Belanja ini. Kemudian ada kategori, nah, ini 5. Kemudian ini 6, ada fitur seperti ini ada gambar. 6, 7. Kemudian ada seperti ini, 8. Lalu 9, 10. Kemudian 11. Yang recommended. Nama pengiklan. 11. 14. Kita coba cari lagi fiturnya sampai dengan cara belanja masuk ada apa di dalamnya sana. Kita hitung. Ya, ini seperti ini. Brand 16. Itu minimal ada fitur itu. Ini dihitung lebih dari 16. Hubungi kami. Nah, kalau hubungi kami ada korespondensi seperti ini juga dihitung. Biasanya kan hanya di ini berarti kami ini statik, tetapi kalau ada kirim email ini bisa dinamis ya. Anda bisa berhubungan dengan pemilik toko. Itu juga dihitung. 16 fiturnya. Di atasnya juga ada, ya, ada web service di sini. Ini sekitar lebih dari 17 fitur begitu. Oke. Ini yang kita terangkan sampai di sini. Ada sesi pertanyaan, monggo. Silakan. Silakan. Sudah paham sampai di sini, saudara? Pemasangan web. Jadi cara memasang web seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Untuk web kita. Nanti akan kita cek juga apakah yang nanti kita transaksikan ini masuk ke sini ya. Ya. Tapi itu minggu depan saja untuk topik bahasan yang lain. Jadi saya fokuskan dulu untuk pemasangan database, tabel dan webnya. Ya. Dia front end, back end dan database-nya sudah terpasang untuk pertemuan hari ini. Begitu? Ada yang ditanyakan lagi? ya Pak. Cukup paham ya, saudara ya? Ya. Nah, materinya itu bisa Anda dapatkan di web saya ini. Nah, ini bisa di-download, nanti bisa dipraktekkan langsung. Nah, untuk mencari SAM-nya bisa Anda cari di SAM.org. Jadi bisa klik aja SAM. Nanti bisa Anda dapatkan di sana. Di SAM.org biasanya begitu. Atau dari berbagai komunitas ya, tidak masalah ya. Di berbagai community tidak masalah. Jika Anda mau cari SAM berapa gitu, di Apache Friends ini sudah tempatnya di sini untuk cari SAM. Ini sifatnya free, open source ya. Jadi tidak
diwajibkan Anda untuk melakukan pembayaran. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, saham yang paling baru 74. Ya. Ada versi Windows, Linux dan untuk Windows. Ya, nanti cari yang lama itu biasanya ada di folder yang lain, download atau dari komunitas kalau di sini. Itu pesan saya begitu. Oke, ini sudah lebih dari 30 menit saya pikir. Iya, Pak. Ya. Iya. Ada pertanyaan? Ya, jadi kemarin yang mungkin ada yang tanya masalahnya gimana Pak? Nah ini gimana mengenai pemasangannya? Ya. Oke. Oke, jadi nanti yang berniat untuk membangun sebuah web itu ini bisa Anda gunakan. Ya, nanti minggu depan kita akan coba belajar mengenai struktur web dan sebagainya. Kita akan pasang di sini. Saya ini stop share-nya. Ada pertanyaan dulu? Sudah. Nah, cukup paham ya? Ini dulu ya. Gampang ya diikuti ya. Ya, paham, Pak. Ya, Pak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya, saya cukupkan hari ini. Kalau belum paham bisa dilihat rekamannya dan Ya, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Oke, kita ketemu di kesempatan yang lain. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih.